Di ruang kuliah kali ini kita akan membahas terkait dengan penyesuaian diri untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ruang Kuliah Laosha. Bukan dosen Mandarin sih, tapi tetap Laosha. Ya, pertama kita bahas terkait dengan konsep dasar. Apa itu penyesuaian diri? Jadi tujuan akhir pendidikan seseorang adalah bagaimana apa yang telah mereka pelajari itu mampu membawa mereka untuk melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai kebutuhan hidupnya dan tuntutan di masyarakat. Nah, saking pentingnya penyesuaian diri ini, kemampuan orang untuk menyesuaikan diri ini bahkan sering kita jumpai dalam berbagai literatur, sebuah kutipan yang menyatakan bahwa hidup manusia sejak lahir sampai mati tidak lain adalah penyesuaian diri. Jadi bagaimana seseorang mampu untuk menyesuaikan diri itu adalah sebuah proses yang terus dilalui seseorang untuk menyeimbangkan kehidupannya. Dan dalam istilah-istilah psikologi klinis di mana orang yang mengalami kelainan kepribadian sejatinya merupakan orang-orang yang maladjustment atau seseorang yang tidak mampu untuk melakukan adaptasi, tidak mampu melakukan penyesuaian diri. Itulah pentingnya kita bagaimana untuk mampu melakukan penyesuaian diri. Menurut Sunarto tahun 1999, ia mengatakan bahwa penyesuaian diri itu dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian diri berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau dapat survive, memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohaninya, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan tuntutan sosial. Jadi sederhananya begini, lingkungan orang hidup, lingkungan kita di mana kita berada itu selalu berubah-ubah. Dan kita dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Misal, pada saat kalian berpindah dari tingkat SMA masuk ke tingkat perguruan tinggi, di situ pasti terjadi banyak perubahan-perubahan yang mungkin dulu biasanya kalian terbiasa untuk disuapi, dalam tanda kutip disuapi materi-materi. Tiba saatnya kalian di universitas, di kampus, itu kalian harus berusaha untuk mencari referensi sendiri, kemudian aktif berdiskusi. Nah, itu semua tuntutan-tuntutan sosial yang kemudian berubah dalam lingkungan kalian, yang kalian harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Jadi penyesuaian diri means beradaptasi. Selain itu, penyesuaian diri juga dapat berarti sebagai konformitas. Artinya, kita harus mampu menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Nah, misalnya kalian yang masuk ke kampus. Di kampus itu ada norma-norma atau budaya yang harus diikuti. Misal, tidak boleh terlambat, harus disiplin. 7.30 misalkan waktunya, berarti harus 7.30 kalian sudah harus ada di dalam kelas. Itu harus diikuti. Kalau tidak, berarti kalian tidak mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada, dengan standar yang ada di kampus tersebut. Penyesuaian diri juga berarti penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respons-respons sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Sederhananya, penguasaan di sini dimaksudkan lebih kepada kemampuan kalian untuk memberikan problem solving atau self-control. Jadi ketika misalnya kalian mempunyai tugas yang begitu banyak, kalian mampu untuk merencanakan atau menjadwalkan tugas yang mana dulu, kemudian memberikan target-target penyelesaian. Jadi ada semacam problem solving, mengatasi setiap masalah atau tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Penyesuaian diri juga berarti penguasaan dan kematangan emosional. Kalau tadi self-control atau problem solving untuk setiap masalah, kalau ini lebih ke penguasaan dari sisi emosional, yaitu secara positif memiliki respons emosional yang tepat pada setiap situasi. Misal nih,
kalian mendapat respons atau kritik dari dosen pada saat melakukan sesuatu. Kalian tidak langsung tersinggung dengan pernyataan dosen tersebut, tapi mungkin mencoba menelaah dulu, mencoba memahami dulu maksud dari si dosennya, kemudian mencoba untuk mempelajari atau memahami dengan baik sehingga dijadikan sebagai pelajaran untuk perbaikan ke depannya. Jadi tidak langsung tersinggung, tidak langsung marah, tapi mencoba meregulasi emosi dulu dan mencoba untuk memahami dengan baik maksud dari pernyataan dosen tersebut. Nah, setelah mempelajari terkait konsep, sekarang kita masuk ke proses penyesuaian diri. Nah, sebelumnya masih ingat saat pertama kali kalian masuk perguruan tinggi, gimana rasanya? Apakah kalian sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, atau justru kalian yang mampu untuk menyesuaikan diri sehingga muncul perasaan tenang, dapat mempunyai teman baru, kemudian dapat dekat dengan beberapa teman, atau justru bahkan kalian yang menjadi mahasiswa atau peserta didik baru yang sulit sekali untuk menyesuaikan diri, atau bahkan ada yang selanjutnya bermusuhan sehingga memunculkan rasa tidak tenang, cemas, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya proses penyesuaian diri itu tidak ada proses penyesuaian diri yang sempurna. Karena penyesuaian diri itu lebih bersifat proses sepanjang hayat atau lifelong process, dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Jadi selama kita masih hidup, kita selalu melalui proses penyesuaian diri itu. Namun ada kelompok yang mampu untuk menyesuaikan diri secara lebih positif, tapi ada juga yang terkadang mengarahnya ke negatif. Nah, jadi pintar-pintarnya kita bagaimana untuk menyeimbangkan, bagaimana untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan atau perubahan-perubahan terjadi yang ada di sekitaran kita. Ya, proses penyesuaian diri dalam tahapan atau proses penyesuaian diri itu menurut Surya Brata 1984 ada beberapa kriteria individu yang dapat dikategorikan sebagai mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik. Yang pertama adalah memiliki kesehatan fisik yang baik. Artinya apa? Kesehatan fisik ini menjadi fondasi utama seseorang dalam menyesuaikan diri. Karena kalau tubuh kita sehat berarti kita mampu atau menjadi lebih kuat menghadapi tuntutan, kemudian mampu untuk berpikir lebih jernih. Coba bayangkan ketika menjadi mahasiswa, kalian suka begadang, akhirnya masuk di kampus atau belajar atau kuliah itu kurang fokus karena kesehatannya itu tidak lagi dalam kondisi yang tidak begitu bugar, tidak begitu sehat. Kemudian kurang tidur juga bisa menimbulkan atau memudah terpancing emosi sehingga lebih sulit untuk melakukan penyesuaian diri. Selanjutnya yang kedua adalah memiliki kenyamanan psikologis. Artinya apa? Kalian itu merasa tenang, tidak ada anxiety atau kecemasan yang berlebihan, kemudian mampu menerima diri sendiri dengan lebih baik. Pada tahapan ketegangan atau stres, kalau misalkan kita stres itu secara individu yang sehat itu secara psikologisnya itu tidak akan panik dan mampu berpikir secara rasional. Sementara ketika orang yang tidak nyaman secara fisiologis itu pasti tidak mampu berpikir dengan tenang, tidak mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatunya, jadi tidak mampu untuk berpikir secara rasional. Nah, kalau mahasiswa itu percaya diri, tentu berani bertanya saat kalau kita tidak paham ya pasti kita berani untuk bertanya. Coba kalau misalkan kalian confidence-nya atau kepercayaan dirinya ini kurang, pasti akan, meskipun kalian tidak paham, kalian tidak berani untuk bertanya. Mungkin sudah berusaha untuk mau angkat tangan tapi kemudian diurungkan, kemudian ada perasaan domba-domba atau gemetaran pada saat mau bertanya. Nah, itu
terjadi gangguan psikologis. Akhirnya penyesuaian diri juga ikut tidak optimal. Nah, yang ketiga adalah bekerja secara efisien. Berarti mampu untuk mengatur waktu, dapat menyelesaikan tugas dengan tepat, tidak menunda-nunda pekerjaan karena dilakukan secara efisien. Bagaimana waktu itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi misalkan pada proses penyesuaian kalian mencoba untuk berada di tahap untuk mencari solusi, individu memilih strategi yang lebih efektif sehingga waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas itu menjadi lebih efisien. Pada saat tahap evaluasi misalkan kamu dapat memperbaiki cara kerja agar menjadi lebih efisien. Misal seperti tadi membuat jadwal belajar yang lebih baik, mengikuti. Jadi ada manajemen, ada kemampuan untuk mengolah waktu, mengolah kegiatan agar dapat dilaksanakan lebih efisien. Selanjutnya, keempat adalah tenang dalam melakukan pekerjaan. Nah, itu salah satu ciri atau kriteria orang yang mampu menyesuaikan atau melakukan penyesuaian diri dengan baik. Tenang itu berarti dia tidak panik, dia tidak terburu-buru, mampu untuk mengontrol diri meskipun sedang dalam tekanan. Jadi pada saat mungkin deadline untuk pengumpulan tugas itu sudah mendekati semuanya, batas waktu kumpulnya, orang yang kemudian mampu untuk tenang dalam melakukan pekerjaan, mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik, itu lebih tenang dalam menjalani itu, tidak kemudian reaktif, tidak terlalu reaktif, tidak kemudian mampu memilih respons yang lebih tepat terhadap situasi dalam tekanan tersebut. Kemudian diterima oleh kelompok sosial dengan baik. Jadi orang yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik, dia akan diterima oleh kelompok sosial karena si individu ini mampu untuk berinteraksi dengan baik dengan kelompok sosial yang ada di sekitaran dia. Dia mampu berkoordinasi, dia mampu bekerja sama dengan baik. Jadi dia mampu untuk, karena dia aktif bergaul, sehingga ketika mendapatkan kesulitan orang akan mudah memberikan bantuan kepada dia. Selanjutnya semangat dalam bekerja, semangat dalam belajar. Nah, itu semua adalah ciri-ciri atau kriteria seseorang individu yang mampu menyesuaikan diri dengan baik. Nah, adakah ciri-ciri ini yang ada pada diri kalian? Kalau tidak ada, berarti coba ditanyakan pada dirinya, apakah saya ini sudah mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik atau justru susah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama ada kondisi jasmania, atau ini lebih ke kondisi fisik seseorang. Kalau kondisi fisik kita itu sehat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini biasanya cenderung kita lebih fokus dan kita lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Kalau misalkan ada konflik yang terjadi, kita mudah untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Kebalikan dari kalau misalkan tubuh kita tidak sehat. Artinya apa? Kalau tubuhnya tidak sehat, artinya kita menjadi mudah lelah, kemudian emosi cenderung tidak stabil, akhirnya proses untuk menyesuaikan diri itu menjadi lebih sulit. Misal mahasiswa yang sering sakit, sering absen, akhirnya ketinggalan materi lah, kemudian mengalami stres dan akhirnya sulit untuk menyesuaikan diri. Yang kedua adalah faktor terkait dengan perkembangan dan kematangan. Jadi seiring berjalannya waktu, orang kan semakin kesini harusnya ya semakin berkembang dan kemudian semakin matang atau semakin dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan, karena mereka sudah melalui berbagai macam pengalaman. Karena seiring bertambah usia, kita terus belajar, pengalaman kita menjadi lebih banyak, sehingga membuat respons kita menjadi lebih bijak.
Jadi semakin matang seseorang, semakin bijak dia menghadapi setiap masalah yang dihadapi. Nah, misal nih, kalian sebagai mahasiswa semester awal mungkin ada kepanikan-kepanikan yang terjadi ketika menghadapi berbagai tugas yang terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, karena kalian sudah punya banyak pengalaman ketika sudah menjadi mahasiswa tingkat atas, mungkin tidak begitu sepanik itu menghadapi setiap tugas-tugas yang ada. Akhirnya menjadi lebih tenang, lebih beradaptasi dengan berbagai tugas yang kemudian ditugaskan kepada kalian. Yang ketiga adalah faktor terkait dengan psikologis. Faktor psikologis berarti erat kaitannya dengan motivasi, kemudian faktor kepribadian dirinya, kemudian faktor kepercayaan diri atau self confidence-nya seperti apa, kemudian mindset-nya atau cara berpikir dia, kemudian cara mengontrol emosi, ini sangat berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri seseorang. Ketika dia memiliki mindset atau ketika dia memiliki mental yang baik, itu dia pasti akan lebih percaya diri dalam mencoba segala sesuatu hal yang baru bagi dia. Dia tidak akan kemudian berlari kabur ketika menghadapi masalah. Justru ketika ada sesuatu yang baru, dia merasa tertantang, dia kemudian mentalnya kuat untuk mencoba hal tersebut. Kemudian pada saat gagal tidaknya itu urusan belakangan. Yang keempat adalah kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat besar juga pengaruhnya dalam proses penyesuaian diri seseorang, karena faktor-faktor kondisi lingkungan seperti keluarga, kemudian sekolah, teman sebaya, masyarakat ini banyak sekali membentuk atau mempengaruhi kemampuan seseorang atau anak dalam menghadapi dalam melakukan proses penyesuaian diri. Jadi sederhananya ketika lingkungan ini mendukung, dia akan mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik. Tetapi ketika justru lingkungan ini yang menghambat, membuat seseorang itu menjadi justru lebih sulit dalam melakukan penyesuaian diri. Nah, jadi misalkan teman sebaya, kita memiliki teman sebaya yang suka rajin belajar, suka rajin membaca, pasti kita akan ikut atau memudahkan kita dalam menyesuaikan lingkungan yang seperti itu. Nah, tapi ketika kita mempunyai teman sebaya atau teman baik atau bestie yang suka malas-malasan, pasti lambat laun kita akan terpengaruh juga untuk seperti itu. Jadi pandai-pandailah untuk bergaul atau menempatkan diri pada lingkungan yang kamu pikir mampu untuk membawa kamu ke penyesuaian diri ke arah yang lebih positif. Jadi tinggalkanlah lingkungan-lingkungan yang kemudian justru menghambat kamu, justru menjadikan kamu melakukan penyesuaian diri yang sulit. Yang terakhir adalah faktor kultural dan agama. Berarti ini erat kaitannya dengan faktor budaya. Faktor budaya, adat istiadat, norma, kemudian agama. Ini kalau menurut saya ini yang juga sangat mempengaruhi orang-orang dalam melalui proses penyesuaian dirinya. Jadi dan justru ketika agama ini kemudian menjadi kepemimpinan berpikir seseorang, ini yang akan membatasi dia melakukan sesuatu yang mana yang hak, mana yang batil. Dia kemudian mampu untuk berpikir yang mana yang harus saya lakukan untuk mencapai sesuatu yang baik dan mana yang harus saya tinggalkan. Jadi di situ pemahaman agama yang baik ini akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau saya biasanya berpesan, jangan kemudian kita pisahkan agama dari kehidupan, karena menurut yang saya yakini adalah agama Islam itu memiliki Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan,
Kemudian petunjuk ini bukan cuman secara ibadah mahda, artinya bukan secara ibadah kita kepada Tuhan kita, hubungan kita dengan Tuhan, tetapi di dalam Al-Quran dan hadis ini semua tentang kehidupan, hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan sesama manusia, dengan pemerintahan, semuanya diatur dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak elok rasanya ketika dalam menjalani kehidupan kita mengambil pedoman dari luar. Nah, sehingga orang yang memiliki aturan atau pemahaman agama yang baik, yang terinternalisasi dalam kehidupannya, dimanapun dia berada, dia akan selalu terbatasi atau terkontrol dengan pemahaman itu, dengan prinsip-prinsip kehidupan itu. Jadi belajarlah agama juga dengan baik dan internalisasi nilai-nilai yang di bawah dalam agama itu dalam menjalani kehidupan, sehingga itu dapat membantu kita dalam proses penyesuaian diri yang lebih baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk dan reaksi penyesuaian diri. Yang pertama, bentuk penyesuaian diri yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kita jelaskan terkait dengan bentuk penyesuaian diri kelompok yang adaptif. Kelompok adaptif ini lebih bersifat badani atau fisik, artinya perubahan-perubahan dalam proses badani untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan. Jadi sesuatu yang terasa di badan kita ya, sesuatu yang terjadi di fisik kita. Misalkan kita berada di lingkungan yang suhunya itu panas sekali, suhu udaranya panas, sehingga badan kita ini beradaptasi atau memunculkan bentuk dengan mengeluarkan keringat. Nah, begitupun sebaliknya, pada suhu yang begitu dingin kita biasanya menggunakan baju-baju atau kain-kain yang tebal untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dingin tersebut. Begitupun dengan misalkan hewan, ini juga terjadi pada kelompok hewan. Kucing ketika dia lapar, dia akan berusaha untuk mencari makanan. Jadi cara adaptasinya adalah dengan mencari makanan. Tentu dia berusaha untuk pergi ke tempat di mana biasa dia mendapatkan makanan, atau dia mengingat seseorang yang dulunya pernah sering dia mendapatkan makanan dari sana, dia cari. Kemudian ketika dia tidak mendapatkan makanan untuk mengatasi perutnya yang lapar, dia akan mengalami goncangan fisiologis sampai akhirnya dia mendapati makanan, akhirnya kenyang, dan itu menimbulkan ketenangan kembali pada dirinya. Bentuk yang lain adalah kelompok adjustif atau bentuk penyesuaian diri yang berkaitan dengan kehidupan psikis. Jadi contohnya ini sangat berpengaruh dengan psikologi ya. Ketika kita mendengar ada teman yang kemudian lagi berduka, akhirnya kita pergi ikut melayat dan menampilkan wajah atau rupa yang terlihat ikut bersedih, meskipun mungkin kita betul-betul bersedih, betul-betul berduka dengan keadaan tersebut. Namun mungkin saja juga dengan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sedang berduka, meskipun kita sebenarnya tidak berduka-duka amat, tapi kita menunjukkan tampilan atau wajah yang terlihat ikut bersedih, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita atau keluarga kita teman kita yang sedang tertimpa musibah atau sedang berduka. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi-reaksi penyesuaian diri. Yang dimaksudkan di sini adalah penyesuaian diri terhadap rasa kekecewaan atau kegagalan yang dihadapi oleh seorang individu. Yang pertama ada reaksi seseorang yang rasionalisasi. Artinya apa? Dia memberikan alasan-alasan logis atau alasan-alasan rasional untuk mengatasi kegagalan atau rasa kecewa yang dia rasakan. Jadi misalkan ada individu, ada seorang siswa yang melaksanakan ujian menghadapi UTBK, namun kemudian akhirnya dia tidak lolos atau gagal. Akhirnya dia mengungkapkan bahwa saya tidak lolos karena memang soal-soalnya itu sangat sulit, atau mungkin waktu yang digunakan itu
sangat sempit atau sangat terbatas, sehingga dia mengeluarkan reaksi-reaksi dengan memberikan alasan-alasan yang logis, yang rasional atau masuk akal untuk membenarkan bahwa tidak apa-apa saya gagal karena memang soalnya seperti itu, sangat sulit. Nah, orang yang adaptif dengan masalahnya yang seperti ini, dia akan mencoba juga selain rasionalisasi, dia mencoba untuk introspeksi diri sehingga di tahun mendatang dia akan lebih giat lagi belajar. Dia mengatakan bahwa oh berarti tahun selanjutnya saya harus berusaha untuk lebih giat lagi dalam belajar menghadapi ujian-ujian yang membutuhkan waktu sangat sempit untuk mengerjakan. Selanjutnya adalah reaksi dengan kompensasi. Artinya dia berusaha menyesuaikan diri dengan kekecewaan yang dirasakan. Misal dia gagal pada satu bidang tertentu, dia kemudian mengatasi atau menyesuaikan itu dengan keunggulannya di bidang yang lain. Jadi misalkan ada seorang mahasiswa yang tidak begitu baik di tingkat akademiknya, mungkin pada saat midtest nilainya rendah, namun dia kemudian berusaha untuk menetralisasi atau menyesuaikan diri dengan kekecewaan atau kegagalan midtest yang rendah nilai dengan mengutarakan bahwa toh saya juga bagus di bidang organisasi, saya aktif organisasi, saya kemudian mampu untuk berbicara di depan banyak orang, di depan umum dan sebagainya. Jadi ada satu sisi di kelebihan dia yang dia ungkapkan sebagai cara atau reaksi dalam menetralisir rasa kecewa yang dia rasakan saat itu. Nah, ada lagi contoh reaksi penyesuaian diri yang lainnya, yaitu negativisme. Nah, ini yang cenderung negatif ya, tidak perlu untuk diikuti. Yang seperti apa negativisme? Negativisme itu cenderung ketika mendapat kekecewaan atau kegagalan, dia kemudian bereaksi penuh dengan emosi, kemudian justru membangkang. Pokoknya dia bereaksi dengan tindakan-tindakan yang negatif. Misal, ada mahasiswa yang kemudian mendapat nilai jelek pada saat midtest atau final test, dan kemudian langsung dia marah, emosi, kemudian dia menjelek-jelekkan dosennya bahwa wah dosen itu memang sentimen sama saya, jadi biar apapun saya lakukan pasti jelek di matanya, jadi pasti saya nilainya terus dapat nilai yang jelek. Jadi reaksi-reaksi negativisme yang semacam ini yang sebetulnya tidak baik untuk dicontoh ya. Nah, ada lagi bentuk reaksi yang lain, yaitu kepasrahan. Ini agak berbeda dengan negativisme tadi. Kalau negativisme itu cenderung membangkang, energinya masih ada, tetapi energinya digunakan untuk meluapkan reaksi-reaksi yang negatif, emosi-emosi yang negatif. Sementara yang kepasrahan, dia pasrah menerima kekecewaan itu. Jadi misalkan nilainya jelek, dia justru menyalahkan diri sendiri. Biar bagaimana, memang bodoh kak saya, nggak bisa, memang bagus nilaiku, biar belajar bagaimana kak. Nah, itu reaksi-reaksi yang justru pasrah. Jadi kalau kepasrahan itu lebih cenderung menyalahkan diri sendiri, tidak percaya dengan diri sendiri. Kemudian negativisme justru menyalahkan orang lain ya, lebih ke menyalahkan orang lain. Nah, ada lagi yang terakhir ini yang justru dia reaksinya adalah dengan pelarian. Nah, ini juga yang tidak patut untuk dicontoh. Jadi misalkan begitu banyak tugas yang diberikan, stres, akhirnya tidak mau mengerjakan sama sekali tugas-tugas yang diberikan. Akhirnya lari main scrolling HP atau mungkin main game dan sebagainya. Dia lari dari masalahnya. Dan itu mungkin menenangkan untuk sementara waktu, tetapi akar permasalahan tidak diatasi sehingga akan berlarut-larut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dengan penyesuaian diri remaja. Jadi penyesuaian diri remaja ini bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa kategori. Ada penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya, kemudian terhadap pendidikan, terhadap kehidupan seks, terhadap norma sosial, terhadap penggunaan waktu luang, terhadap penggunaan uang, dan juga terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Namun untuk lebih jelasnya, semua ini akan kita sajikan dalam bentuk kasus-kasus sehingga kita bisa lebih memahami tahapan-tahapan atau problematika-problematika terkait dengan penyesuaian diri remaja untuk beberapa kategori ini. Jadi sampai jumpa di ruang kelas berikutnya. Jadi mahasiswaku sekalian, silahkan video ini dipelajari, dipahami dengan baik lagi, kemudian siap-siap dan silahkan baca referensi-referensi terkait dengan permasalahan remaja atau tahapan penyesuaian diri remaja dan seputar isu tentang itu. Dan kita akan bertemu di kelas untuk menyaji beberapa kasus terkait itu supaya anak-anakku semua lebih mudah memahami terkait dengan penyesuaian materi-materi penyesuaian diri ini, terutama pada remaja.
Sekian untuk ruang kuliah hari ini. Syesha, terima kasih dan sampai bertemu di ruang kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.